mission let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sikap selektif dalam menghadapi pengaruh iptek. Perkenalkan, nama saya Nur Suhartini. Saya Ismi Estriana. Saya Lydia Hermawati. Saya Salma Triutami. Saya Nifatul Rahman. Dan mari kita mulai dan eksplor di dalam bagaimana menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. Adapun yang melatar belakangi sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkatnya dengan iptek merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang pengetahuan terkait teknologi. Tidak hanya terbatas pada pendidikan saja, melainkan bidang-bidang lain akan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Dengan adanya iptek, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi akan berkembang, dan masyarakat akan paham dengan berbagai teknologi yang ada saat ini. Tidak hanya itu, adanya iptek merupakan suatu pendukung untuk menyebarkan segala informasi dan pengetahuan mengenai berbagai teknologi yang ada saat ini, dan kemungkinan teknologi yang akan diciptakan di masa depan. Dalam penggunaannya, iptek memiliki berbagai manfaat untuk berbagai sektor kehidupan. Dengan memanfaatkan iptek, banyak hal yang bisa dicapai untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa mendapatkan keuntungan untuk berbagai pihak. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengertian sikap selektif. Sikap selektif adalah sikap memilih, menyaring, atau memilah sesuatu sesuai dengan kebutuhan, kepercayaan, dan pertimbangan. Sikap bertanggung jawab dalam pengembangan iptek contohnya berpikir kritis, menjaga sumber daya alam, memanfaatkan teknologi secara bijak, mematuhi etika, berkolaborasi, berfokus pada solusi, berkelanjutan, edukasi, dan penyuluhan. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh yang pertama yaitu dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencuri dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Seseorang yang menggunakan bahan peledak jelas semata-mata hanya demi keuntungan pribadi, tidak didasari pertimbangan moral dan akibat baik buruknya dari tindakan itu. Lalu yang kedua, nuklir energi ini sebenarnya besar sekali manfaatnya dalam pembangunan, termasuk untuk bidang kesehatan. Akan tetapi, kalau nuklir jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, dibuatlah senjata pemusnahan yang sangat mengancam hidup manusia dan lingkungannya. Pada segi agama, etika dan tujuan pengembangan iptek secara sistematis dapat dibagi menjadi dua, yaitu untuk membantu manusia dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, dan yang kedua, untuk membantu manusia dalam menjalankan tugasnya untuk mengembangkan alam semesta ciptaan Tuhan. Sementara itu, yang berkaitan dengan rasa tanggung jawab, seseorang harus sadar bahwa iptek yang dipergunakan itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di samping itu, rasa tanggung jawab juga mengandung arti bahwa dalam menerapkan iptek tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi semata-mata demi keselamatan orang banyak. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan tentang rasa tanggung jawab akan mendatangkan hikmah. Selain itu, juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari dengan ibadah. Sikap selektif terhadap kemajuan iptek adalah sikap memilih mana yang pantas diterima dan mana yang tidak. Sikap ini penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak positif. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek, yaitu yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek
dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringannya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik, contohnya yang pertama, berpartisipasi aktif dalam politik, yang kedua, melaksanakan demokratisasi, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat, yang kelima, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, yang keenam, menggunakan teknologi informasi sipil dalam area politik. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Berikut adalah beberapa sikap selektif yang dapat dilakukan di bidang ekonomi. 1. Mendukung perkembangan ekonomi kerakyatan. 2. Memanfaatkan teknologi secara bijak. 3. Memprioritaskan penggunaan produk lokal. 4. Menghindari budaya konsumtif. 5. Menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama. 6. Menggunakan bahan baku dari dalam negeri. 7. Mengadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 8. Mempererat kerjasama dengan negara-negara berkembang. 9. Menetapkan etika dan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, mendorong kebijakan dan regulasi yang melindungi identitas privasi dan kebudayaan masyarakat. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antara pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. 3 hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku. Antara lain, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Dan yang terakhir, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dan saran dari materi sikap selektif dalam menghadapi pengaruh kemajuan iptek. Kesimpulan dari materi tersebut yaitu kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu pengaruh positif maupun negatif. Kemajuan iptek telah menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa Indonesia. Kecanggihan alat komunikasi yang ditandai dengan munculnya internet secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam usaha pengembangan, dengan cara pemanfaatan iptek, setiap manusia Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegangan pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan lokal dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Pada saat ini, perkembangan iptek tidak lepas dari pengaruh negatif dan positif yang ada. Dalam menyikapi pengaruh perkembangan iptek, ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi kemajuan iptek. Pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut dengan mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Sikap terbaik yang mestinya kita ambil adalah sikap selektif. Kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu.